Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu tentang makanan sederhana namun mengecoh. Tepatnya makanan yang cocok untuk lansia yang ingin memperpanjang umur, menjaga otot, menstabilkan energi, dan menghindari jebakan metabolisme dari karbohidrat dan gula. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa karbohidrat bukanlah hal buruk, tetapi jika kita lihat data, khususnya pada lansia, banyak dari mereka semakin resisten terhadap insulin seiring waktu, ditambah dengan penurunan massa otot dan fleksibilitas metabolisme yang berkurang, sehingga tiba-tiba roti gandum utuh yang sehat tidak lagi bermanfaat. Yang kita butuhkan adalah strategi diet yang meminimalkan fluktuasi gula darah, mendukung pemeliharaan massa tanpa lemak, dan meningkatkan efisiensi mitokondria. Berikut adalah 8 makanan terbaik yang saya sarankan berdasarkan literatur dan pengalaman klinis untuk lansia yang ingin menghindari gula, mengurangi karbohidrat, dan menjaga ketahanan metabolisme. Ketika kita berbicara tentang mengoptimalkan nutrisi untuk umur panjang, terutama pada lansia, pembicaraan pasti beralih ke kesederhanaan. Makanan apa yang benar-benar menggerakkan jarum kesehatan dan umur panjang? Apa yang memberikan nilai tertinggi per kalori, per gram protein, per unit kepadatan mikronutrien? Seringkali orang mencari tren superfood terbaru atau suplemen eksotis, tetapi jawabannya kadang jauh lebih sederhana. Telur, dari segi biokimia, fisiologi, dan praktis, dianggap sebagai salah satu makanan paling sempurna untuk manusia. Saya tidak mengatakan ini dengan sembarangan, tetapi karena ketika kita melihat apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh, terutama dalam konteks penuaan, telur menyediakan banyak aspek, kualitas protein, kepadatan nutrisi, netralitas metabolisme, dan kepraktisan. Mari kita mulai dengan fakta paling jelas. Kualitas protein. Seiring bertambahnya usia, kita mengalami penurunan massa dan fungsi otot, kondisi yang disebut sarkopenia. Ini bukan hanya soal kesia-siaan atau kelemahan. Sarkopenia berkorelasi langsung dengan peningkatan risiko kematian. Otot adalah salah satu prediktor paling andal untuk kelangsungan hidup pada lansia, tidak hanya karena kekuatan, tetapi juga perannya sebagai penyangga metabolisme. Otot berfungsi seperti penyerap glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menyediakan asam amino penting selama stres atau penyakit. Untuk melawan sarkopenia, kita perlu cukup protein, tetapi bukan sembarang protein. Kita perlu protein bioavailable berkualitas tinggi, kaya asam amino esensial, terutama leusin, pemicu utama sintesis protein otot melalui jalur mTOR. Telur menyediakan hal ini. Satu telur besar mengandung sekitar 6-7 gram protein dengan nilai biologis tinggi dan skor asam amino terbaik di antara makanan manapun. Kandungan leusin per gram juga termasuk yang tertinggi. Faktanya, telur utuh, putih dan kuningnya, telah menjadi standar dalam penilaian kualitas protein selama puluhan tahun. Saat Anda makan telur, Anda tidak hanya menyediakan bahan baku, tetapi juga memicu respons seluler untuk membangun. Namun, protein saja tidak menceritakan keseluruhan cerita. Kesalahan umum dalam diskusi nutrisi adalah fokus pada makronutrien dengan mengorbankan mikronutrien, yang menjadi masalah khususnya dalam konteks penuaan, saat efisiensi penyerapan nutrisi menurun, penggunaan obat meningkat, dan kebutuhan fisiologis untuk vitamin seperti B12, D, dan kolin meningkat. Disinilah telur unggul dengan menyediakan kolin, salah satu nutrisi yang paling kurang dihargai dalam diskusi publik, tetapi sangat penting untuk kesehatan otak, metilasi, dan metabolisme lipid. Kebanyakan lansia tidak cukup mendapatkannya, terutama mereka yang menghindari produk hewani atau kuning telur karena ketakutan usang tentang kolesterol. Satu kuning telur besar mengandung sekitar 125 mg kolin, lebih dari 2 kali lipat jumlah dalam porsi salmon 85 gram. Kolin adalah prekursor asetilkolin, neurotransmitter kunci untuk memori, perhatian, dan fungsi otot. Kolin juga diperlukan untuk sintesis fosfatidilkolin, komponen utama membran sel, terutama di hati dan otak. Kekurangan kolin terkait dengan penyakit hati berlemak, penurunan kognitif, dan cacat tabung saraf. Lalu ada lutein dan zeaxanthin, 2 karotenoid yang terkonsentrasi di retina dan melindungi dari degenerasi makula, penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Anda tidak perlu suplemen untuk ini, cukup makan kuning telur. Bioavailabilitas senyawa ini dalam telur jauh lebih tinggi daripada dari tumbuhan karena matriks lemaknya. Sekali lagi, bentuk lebih penting daripada jumlah. Telur juga kaya vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K2, terutama jika berasal dari ayam peternakan bebas. Misalnya, vitamin D sulit didapat dari makanan, tetapi telur memberikan kontribusi kecil yang signifikan,
terutama dengan kofaktor yang diperlukan untuk penyerapan. Dan ya, kita harus membahas kolesterol. Selama puluhan tahun, telur dikritik karena kandungan kolesterolnya, sekitar 185 mg per kuning. Asumsi sederhana adalah kolesterol makanan berarti kolesterol darah lebih tinggi, yang berarti lebih banyak penyakit kardiovaskular. Tapi tubuh tidak bekerja seperti itu. Kini kita tahu bahwa pada kebanyakan orang, kolesterol makanan berdampak minimal pada kadar kolesterol darah, terutama lipoprotein APO, yang merupakan masalah sebenarnya. Jalur reseptor LDL hati memainkan peran jauh lebih besar dalam mengatur kolesterol daripada sarapan Anda. Bahkan, bagi banyak orang, telur dapat meningkatkan profil lipid saat dikonsumsi dalam diet rendah karbohidrat atau ketogenik, meningkatkan HDL, mendukung ukuran partikel LDL yang lebih besar, dan menurunkan trigliserida. Tentu saja, ada variasi individu. Beberapa orang menunjukkan perubahan lipid signifikan saat makan telur dan perlu dipantau. Tetapi bagi kebanyakan, telur bukan musuh, melainkan sekutu yang disalahpahami. Keunggulan lain telur adalah efeknya pada rasa kenyang. Seiring bertambahnya usia, nafsu makan bisa menurun atau beralih ke mengidam karbohidrat. Telur membantu mengendalikan rasa lapar. Mereka memiliki indeks kenyang tinggi, artinya membuat Anda kenyang lebih lama, sebagian karena kandungan protein dan lemaknya, tetapi juga karena pengaruhnya pada hormon usus seperti grelin dan peptida Y. Jika Anda ingin mengontrol gula darah dan menghindari lonjakan insulin, yang menjadi prioritas bagi lansia dengan pradiabetes atau diabetes tipe 2, memulai hari dengan telur alih-alih roti panggang atau sereal dapat meningkatkan glukosa pasca makan secara signifikan. Saya telah melihat pasien mengurangi kebutuhan insulin mereka, hingga setengah hanya dengan mengganti sarapan mereka dengan telur orak-arik dan alpukat. Ada juga soal kepraktisan. Kebanyakan pasien lansia saya tidak ingin strategi diet rumit. Mereka menginginkan sesuatu yang mudah dipahami, cepat disiapkan, mudah dikunyah, dan ditoleransi dengan baik. Telur memenuhi semua kriterium ini. Telur mudah dibawa, mudah dimasak, dan mudah dicerna. Bahkan untuk mereka yang memiliki gigi lemah atau masalah pencernaan. Telur goreng, rebus, atau sebagai bagian dari frittata, telur cocok di hampir semua konteks kuliner. Bagi mereka dengan pendapatan terbatas atau anggaran ketat, telur juga hemat biaya. Sedikit makanan yang memberikan laba atas investasi sebesar ini per rupiah. Lalu bagaimana dengan ketakutan akan kontaminasi atau keracunan makanan? Itu dilebih-lebihkan. Memang, telur mentah atau kurang matang secara teoritis bisa membawa salmonella, tetapi langkah-langkah keamanan pangan modern telah mengurangi risiko ini secara signifikan. Jika seseorang memiliki imun lemah atau rentan, tentu saja gunakan telur matang sempurna atau rebus. Tetapi bagi kebanyakan orang, risikonya kecil, terutama jika membeli dari sumber terpercaya. Mari kita bicara konteks. Dalam ilmu nutrisi, konteks adalah segalanya. Jika Anda makan telur dalam kerangka diet standar Indonesia yang penuh karbohidrat olahan, minyak biji industri, dan makanan ultraproses, Anda tidak akan melihat manfaat yang saya bicarakan. Tetapi dalam konteks diet makanan utuh dengan karbohidrat terkontrol, telur menjadi pilar. Mereka bersinergi dengan perilaku pro-umur panjang lainnya, latihan ketahanan, optimalisasi tidur, dan protokol puasa. Kombinasikan ini, dan Anda mengubah lintasan penuaan secara mendalam. Saya punya pasien usia 70-an dan 80-an yang meningkatkan hasil scan desa, menjaga massa tanpa lemak, menstabilkan HbA1c, mengurangi obat, dan melaporkan fungsi kognitif lebih baik hanya dengan menambahkan telur ke diet mereka. Mereka tidak hanya merasa lebih sehat, tetapi juga berfungsi lebih baik. Kekuatan meningkat, keseimbangan, bahkan suasana hati, berkat peningkatan neurotransmisi dan stabilitas glukosa. Ada satu hal lagi, hubungan psikologis dengan makanan. Penuaan sering membawa penyempitan pilihan, batasan diet, perubahan rasa, atau obat-obatan. Telurangan memberikan kenyamanan yang familiar, terjangkaian, dan itu memiliki nilai perilaku yang dalam. Makan makanan yang terasa aman dan menyenangkan memiliki dampak penting-penting untuk kepatuhan. Sama pentingnya dengan biokimia. Jadi, ini membawa kita kemana? Ke sebuah makanan sederhana yang layak jadi pusat diskusi nutrisi umur panjang. Bukan karena tren, bukan karena ideologi, tetapi karena ia efektif. Telur kaya akan apa yang kita butuhkan. Protein, lemak, colin, karotenoid, vitamin,
dan minim apa yang tidak kita perlu. Mereka menjaga massa tanpa lemak, menstabilkan energi, mendung kesehatan otak, dan meningkatkan kenyang. Mereka melakukannya secara efisien, murah, dan andal. Nutrisi mudah dikomplikasi, terutama dalam konteks penuaan, tetapi jawabannya kadang sederhana. Makan 2 atau 3 telur, lalu lanjutkan hari Anda. Itu bukan hanya nutrisi, itu strategi. Dan bagi siapa saja yang serius ingin memperpanjang kesehatan, ini adalah strategi yang patut diadopsi. Ketika kita berbicara tentang makanan rendah karbohidrat tanpa gula yang benar-benar berdampak positif pada kesehatan metabolisme dan umur panjang, terutama untuk lansia, sedikit yang terabaikan seperti sarden. Ini disayangkan, karena dari segi kepadatan nutrisi, sarden hampir memenuhi semua target penting. Mereka kaya protein bioavailable, kaya asam lemak omega-3 rantai panjang, dan mengandung banyak mikronutrien yang mendukung kesehatan jantung, kepadatan tulang, fungsi imun, dan bahkan pelestarian kognitif. Diskusi harus dimulai dengan kandungan omega-3, khususnya EPA dan DHA. Ini bukan prekursor dari tumbuhan seperti asam alfa-linolenat, ALA, yang membutuhkan konversi enzimatik yang semakin kurang efisien seiring usia. Kita berbicara tentang EPA dan DHA langsung, siap pakai, yang mengatur segala hal dari inflamasi sistemik hingga fluiditas membran sel dan ekspresi gen. Kebanyakan orang, bahkan yang kadang makan ikan, tidak mencapai level optimal lemak ini. Namun, EPA dan DHA krusial untuk menurunkan trigliserida, meningkatkan fungsi endotel, dan mengurangi risiko kematian jantungan mendadak. Mereka juga punya efek antiaritmia kuat dan menstabilkan variabilitas detak jantung, yang kini kita pahami sebagai biomarker penting kesehatan dan ketahanan saraf otonom. Pada lansia, khususnya di atas 60 tahun, manfaat ini jadi lebih relevan secara klinis. Inflamasi meningkat seiring usia. Kami menyebutnya inflamasi, kondisi kronis tingkat rendah yang selalu ada, mempercepat segala hal dari aterosklerosis hingga penurunan kognitif. EPA dan DHA meredam sinyal ini, mengurangi NF-kB, menurunkan sitokin proinflamasi, dan mengalihkan profil mediator lipid tubuh ke resolusi, bukan perpanjangan inflamasi. Ini sangat penting bagi mereka yang menghadapi komorbiditas seperti diabetes tipe 2, hipertensi, atau sindrom metabolik. Sarden adalah salah satu sistem pengiriman paling efisien untuk asam lemak ini tanpa ketidakstabilan oksidatif dari suplemen atau risiko merkuri tinggi dari ikan besar seperti tuna. Ada juga soal protein. Setiap kaleng sarden kecil, sekitar 100 gram, mengandung 20-25 gram protein lengkap berkualitas tinggi. Seperti telur, sarden menyediakan dosis leusin yang solid, asam amino pemicu sintesis protein otot. Kita tahu penuaan mengurangi respons pembentukan otot terhadap protein, fenomena yang disebut resistensi anabolik. Jadi lansia tidak hanya butuh lebih banyak protein, tetapi juga protein lebih sering, dan dari sumber yang benar-benar menggerakkan jalur mTOR. Sarden punya itu semua. Mereka mudah dikunyah, mudah dicerna, dan karena kaya gizi, tidak perlu porsi besar untuk memberikan efek. Mari bicara kalsium. Salah satu kekhawatiran umum di populasi lansia, terutama wanita pasca menopause, adalah osteoporosis, penurunan densitas tulang, risiko patah tulang meningkat. Intervensi standar biasanya suplemen kalsium atau susu, tetapi sarden menawarkan solusi biologis lebih baik. Saat makan sarden dengan tulangnya yang lembut dan bisa dimakan, Anda mendapat dosis kalsium alami yang signifikan, tetapi yang lebih penting, Anda mendapatkannya bersama vitamin D, fosfor, dan magnesium, kofaktor yang dibutuhkan untuk penyerapan dan penggunaan kalsium yang tepat. Anda juga hindari risiko suplementasi kalsium, yang di beberapa studi terkait dengan kalsifikasi arteri dan risiko kardiovaskular saat dikonsumsi sendiri. Profil mikronutrien sarden tidak berhenti di situ. Sarden kaya selen, antioksidan kuat yang meregenerasi glutation dan melindungi dari stres oksidatif. Include total vitamin B12 dengan dosis signifikan, mendukung metilasi, pembentukan sel darah merah, dan fungsi saraf. Semua penting untuk lansia yang sering kekurangan karena penurunan produksi asam lambung dan fungsi intrinsik yang menurun. Kita bahkan menemukan sedikit vitamin K2, nutrisi lain yang kurang dihargai, terkait dengan pengiriman kalsium ke tulang, bukan arteri. Dan ini sering diabaikan. Sarden dikalengkan di sumber, biasanya dalam hitungan jam setelah ditangkap, berarti pengolahan minimal, tidak ada waktu untuk tengik, dan sedikit nutrisi yang terurai. Berbeda dengan banyak minyak ikan atau produk pangan olahan tinggi,
di mana oksidasi dan kontrol kualitas jadi masalah, sarden adalah makanan utuh dalam band naturalnya, dengan manfaat tambahan berupa umur simpan panjang, mudah dibawa, dan hemat biaya. Saya sering bicara soal hubungan antara nilai gizi dan kepatuhan perilaku. Makanan sempurna di atas kertas tak berarti apa-apa jika orang tak memakannya. Sarden punya masalah citra. Sebagian tak suka tekstur, sebab lain tak suka baunya. Tapi begitu Anda pahami laba atas investasi kesehatannya, hambatan jadi lebih psikologis ketimbang fisiologis. Saran saya, mulai sederhana, pilih sarden dalam minyak zaitun, bukan minyak kedelai atau minyak bunga matahari, dan tambahkan ke salad atau makan dengan alpukat. Sewaktu, selera menyesuaikan, tapi manfaatnya instan dan kumulatif. Jadi, jika Anda membangun kerangka nutrisi untuk seseorang berusia 60-70-an, yang perlu menjaga massa otot, mengurangi inflamasi, melindungi otak, dan menjaga detak jantung stabil, sarden layak punya tempat tetap di piring. Bukan karena tren atau eksotis, tetapi karena efektif. Mereka senyap secara metabolik, padat secara biologis, dan efisien secara fisiologis. Dan saat bicara umur panjang, itulah yang Anda idamkan. Ketika bicara tentang kepadatan gizi dan efisiensi terukur per kalori, sedikit makanan bisa bersaing dengan hati sapi. Tapi ini adalah salah satu makanan paling terlupakan dalam diet modern. Kita telah menjauh-jauh dari pola makan leluhur, dan dengan itu, kita juga meninggalkan beberapa alat biokimia paling kuat yang tersedia. Hati sapi bukan superfood trend, melainkan sumber nutrisi dan metabolisme yang mendukung hampir setiap sistem tubuh, terutama saat usia bertambah, kebutuhan mikronutrien meningkat, dan efisiensi absorpsi menurun. Hati bukan lagi pilihan opsional, tapi intervensi strategis. Mari mulai dengan vitamin A, bukan beta-karoten dari tumbuhan yang konversinya buruk, tetapi retinol asli. Hati adalah sumber paling pekat dari vitamin bioavailable ini, yang esensial untuk fungsi imun, penglihatan, kesehatan kulit, dan transkrip gen. Untuk lansia, dampaknya signifikan. Kekurangan vitamin A ternyata umum di lansia, terutama yang sulit menyerap lemak atau jarang makan produk hewani. Meski kelebihan vitamin A bisa toksik, ini biasanya hanya terjadi dari suplementasi berlebihan, bukan dari diet makanan utuh seperti hati. 1 hingga 2 porsi seminggu, 100 hingga 150 gram, menyediakan retinol cukup untuk kebutuhan fisiologis tanpa risiko berlebihan. Lalu ada B12, mungkin vitamin B paling penting untuk penuaan. Kekurangan B12 menyerupai demensia, menyebabkan lelah, memperlambat kognisi, neuropati, bahkan gejala psikis. Seiring usia, kemampuan mengekstrak B12 dari makanan menurun karena asam lambung rendah dan faktor intrinsik berkurang, sehingga lansia lebih berisiko kekurangan. Hati menyediakan B12 sangat pekat, jauh lebih banyak daripada daging biasa, dalam bentuk langsung diserap. Saya lihat pasien berhenti suntik B12, hanya dengan menambah 100-200 gram hati seminggu. Besi adalah faktor kunci lain, bukan besi dari sereal atau vitamin sintetis yang diserap buruk dan proinflamasi, tetapi besi hem yang dikenali dan diangkut tubuh secara efisien. Anemia defisiensi besi masih masalah besar di lansia, terutama pada wanita pasca menopause atau gangguan saluran cerna kronis. Tapi kelebihan besi, terutama pada pria atau penderita hemokromatosis, juga risiko. Itulah mengapa sumber makanan seperti hati lebih baik. Besi datang dengan kofaktor seperti tembaga, vitamin A, dan B12, yang bersinergi dalam produksi sel darah merah dan respirasi mitokondria. Soal tembaga, hati adalah salah satu dari sedikit makanan yang menyediakan tembaga dalam jumlah signifikan. Kebanyakan hanya fokus pada besi dan lupa tembaga, padahal kedua terkait secara metabolis. Kekurangan tembaga bisa melemahkan metabolisme besi, meningkatkan stres oksidatif, dan berkontribusi pada disfungsi kardiovaskular. Hati menyeimbangkan ini, bersama seng dan selen, dua mineral penting untuk fungsi imun, pertahanan antioksidan, dan kesehatan tiroid. Koline juga menonjol, diperlukan untuk metilasi, sintesis asetilkolin, fungsi hati, dan kesehatan otak. Kebanyakan orang kurang mendapat koline, dan meski telur sumber bagus, hati mengandung lebih banyak per gram. Ini jadi krusial untuk lansia yang ingin mencegah atau memperlambat neurodegenerasi. Kekurangan koline berkontribusi pada NAFLD, penurunan kognitif, dan peningkatan homocysteine, semua faktor risiko kardiovaskular dan neurologis. Lalu ada folat,
Bukan asam folik sintetis dari makanan olahan, tetapi folat alami dalam band aktif bioaktif. Hati adalah salah satu sumber terkaya, bersama B6 dan B12, membentuk trio metilasi lengkap. Ini krusial untuk mengelola homocysteine, mendukung sintesis neurotransmi, dan menjaga integritas DNA. Bagi siapa saja yang menghadapi penurunan kognitif, gangguan mood, atau risiko kardiovaskular, status folat bukan opsional, melainkan dasar. Saya paham, hati bukan makanan paling menarik bagi kebanyak orang, orangnya. Rasanya kuat, teksturnya unik, dan membawa stigma budaya. Tapi kita harus pisahkan emosi dari data, dan data sangat mendukung hati. Cukup 150 gram seminggu bisa mencegah atau memperbaiki defisiensi yang kalau tidak perlu banyak suplemen, masing-masing dengan biaya, masalah kepatuhan, dan variabilitas absorb. Ada ambang psikologis untuk mengatasi hati, tapi begitu jadi rutinitas, imbalannya besar. Saya lihat pasien meningkatkan energi, menstabilkan mood, membalik anemia, bahkan tidur lebih baik, semua berkat memasukkan makanan ini. Bagi yang tak bisa tahan, ada kapsul hati kering, tapi saya selalu lebih suka versi makanan asli jika mungkin. Jika sumber atau keberlanjutan jadi soal, hati sapi dari ternak makan rumput tersedia luas dan sering lebih terjangkau ketimbang suplemen protein atau superfood. Hati bukan pengganti segalanya, tapi mengisi banyak celah mikronutrien dengan efisiensi luar biasa. Untuk lansia yang mengatasi kelelahan, perubahan kognitif, penurunan ketahanan, dan pemulihan lambat, ini adalah tambahan strategis dalam diet rendah gula, rendah karbo, kaya nutrisi. Tak glamor, tapi kuat. Dan di dunia yang melupakan apa yang bisa dilakukan makanan asli, hati tetap unggul. Saat menyari makanan melalui lensa kesehatan metabolisme, rasa kenyang, kepadatan mikronutrien, dan stabilitas hormon, terutama pada lansia, Anda cepat sadari bahwa lingkungan pangan modern kebanyakan tak memenuhi kebutuhan kita. Makanan rata-rata meningkatkan glukosa, memicu insulin berlebih, kurang mikronutrien esensial, dan membuat lapar lagi dalam 2 jam. Tapi lalu Anda temukan makanan seperti alpukat, yang bekerja sebaliknya. Tak meningkatkan gula darah, tak mengisi sistem dengan gula atau minyak biji, melainkan menyediakan matriks padat lemak tak jenuh tunggal, serat, dan mikronutrien yang bekerja secara diam-diam tapi kuat untuk mendukung sistem yang menurun seiring usia, sensitivitas insulin, integritas kardiovaskular, fungsi otak, dan pencernaan teratur. Mari mulai dari profil makronutrien. 1 alpukat sedang, 150 hingga 200 gram, mengandung sekitar 20 gram lemak avis 15 gram fat, sebagian besar asam oleik, lemak tak jenuh tunggal yang juga ada di minyak zaitun. Asam oleik berperan besar dalam fluiditas membran dan terbukti mengurangi penanda inflamasi seperti CRPS. Ini telah dipelajari luas untuk efeknya pada lipoprotein S, terutama kemampuan meningkatkan fungsi HDL dan mengurangi partikel LDL kecil padat yang lebih proaterogenik. Untuk orang usia 60-70-an yang ingin optimasi kesehatan jantung tanpa risiko fluktuasi glukosa atau kenaikan trigliserida, ini jenis lemak yang kita inginkan dalam diet. Lemak dalam alpukat juga krusial untuk penyerapan nutrisi. Banyak vitamin A, D, E, K, larut lemak. Artinya butuh lemak diet untuk penyerapan optimal. Tambah alpukat ke salah tak hanya soal rasa, tapi meningkatkan bioavailabilitas karotenoid seperti lutein dan beta-karoten hingga 15 kali lipat per studi. Ini sangat penting untuk lansia yang berusaha jaga penglihatan, ketahanan saraf, dan fungsi imun. Tapi yang bikin alpukat unik bukan hanya lemaknya, melainkan kombinasi serat tinggi dan indeks glikemik sangat rendah. 1 alpukat menyediakan 13-14 gram serat, sebagian besar tak larut, yang menambah massa dan mendukung peristaltik, plus serat larut yang jadi bahan bakar prebiotik untuk mikrobiota usus. Kini kita paham kesehatan usus terkait hampir setiap sistem tubuh. Asam lemak rantai pendek seperti butirat, diproduksi saat bakteri usus memfermentasi serat larut, berperan dalam mengendalikan inflamasi, integritas sawar usus, bahkan fungsi otak via sumbu otak usus. Tapi rata-rata lansia konsumsi serat jauh di bawah rekomendasi, menyebabkan segala hal dari sembelit hingga intoleransi glukosa dan kenaikan LDL. Alpukat mengisi celah ini tanpa trade-off. Kebanyakan makanan kaya serat juga kaya karbohidrat, kacang, oat, biji utuh, yang mungkin efektif untuk anak muda sensitif insulin, tapi sering bermasalah bagi lansia dengan toleransi glukosa menurun atau resistensi insulin penuh. Alpukat beri serat tanpa meningkatkan glukosa.
Dampaknya pada glukosa pasca makan hampir netral, dan dalam banyak kasus, menambah alpukat ke makanan berkarbohidrat menurunkan respons glukosa keseluruhan makanan karena memperlambat pengosongan lambung dan pengaturan hormon usus seperti GIP dan GLP-1. Lalu ada kalium, mineral yang sering diasosiasikan dengan pisang tapi jauh lebih tinggi di alpukat. Satu alpukat beri sekitar 700 hingga 900 mg kalium, krusial untuk regulasi tekanan darah, transmisi saraf, dan kontraksi otot. Asupan kalium tinggi, terutama dibanding natrium, selalu terkait risiko kardiovaskular lebih rendah. Ini lebih penting pada lansia saat kekakuan arteri meningkat dan risiko hipertensi melonjak. Alpukat beri kalium dalam matriks makanan yang mendukung, bukan melemahkan, kontrol metabolik. Magnesium juga mikronutrien kunci yang disediakan alpukat dalam jumlah signifikan, kofaktor dalam 300 reaksi enzim, termasuk yang mengatur glukosa, fungsi mitokondria, dan sintesis protein. Kekurangan magnesium meluas di populasi umum, terutama lansia, karena asupan diet rendah dan ekskresi ginjal meningkat seiring usia. Efek hilirnya serius, resistensi insulin, aritmia, kram otot, bahkan gangguan tidur. Tambah makanan seperti alpukat bantu pulihkan keseimbangan alami tanpa perlu obat tambahan. Satu lagi yang perlu dipertimbangkan, kepatuhan. Intervensi diet hanya efektif jika berkelanjutan. Lansia sering hadapi hambatan konsistensi, nafsu makan menurun, masalah gigi, mual dari obat, atau kelelahan makanan. Alpukat lembut, lezat, serbaguna, bisa dimakan sendiri, dihaluskan, dioles, ditambah ke salad atau smoothie, atau dipasang dengan protein seperti telur atau salmon untuk makanan lengkap secara metabolik. Alpukat juga kenyang, berkat kombinasi lemak dan serat, mencegah ngemil dan dukung kontrol kalori tanpa rasa kekurangan. Apa yang tak ada di alpukat juga penting. Tak ada gula tambahan, tak ada pati, tak ada minyak biji, dan tak ada antinutrien dalam konsentrasi signifikan. Profil bersih ini bikin alpukat sangat berguna dalam strategi nutrisi untuk membalik resistensi insulin, dukung kesehatan jantung, atau optimasi fisiologi penuaan. Di lanskap pangan di mana kebanyakan item merusak atau tak dukung kesehatan metabolik, alpukat menonjol. Kaya gizi tanpa kaya energi, rendah glikemik tanpa restriksi, dan beri dukungan dasar untuk sistem yang paling butuh bantuan saat usia bertambah. Dalam diet kaya nutrisi, rendah karbohidrat yang dirancang baik untuk umur panjang, alpukat bukan opsional, mereka strategis. Saat bicara intervensi nutrisi yang berdampak besar pada umur panjang, bukan hanya panjang umur tapi juga umur sehat, salmon tangkapan liar ada di urutan teratas. Ini bukan berlebihan menyebutnya umur panjang dalam satu suapan. Salmon memenuhi hampir semua kriteria yang kita pedulikan. Kaya omega-3 rantai panjang, protein bioavailable, mikronutrien padat, rendah toksin, dan sangat efektif melawan beberapa mekanisme penuaan, dari inflamasi dan penurunan mitokondria hingga penurunan kognitif dan disfungsi kardiovaskular. Untuk lansia, terutama yang berusaha jaga massa otot, kognisi, dan fleksibilitas metabolik tanpa meningkatkan beban glukosa, salmon liar bisa jadi salah satu alat paling efektif yang kita punya. Mulai dari profil omega-3, salmon liar adalah salah satu sumber terkaya EPA, asam eicosapentaenat, dan DHA, asam docosahexaenoat, dua lemak rantai panjang yang pusat dalam mengurangi inflamasi, mengatur sinyal sel, dan menjaga integritas struktural membran sel saraf dan mitokondria. EPA adalah antiinflamasi kuat, bertindak sebagai prekursor resolvin dan protektin, mediator lipid yang aktif menyelesaikan inflamasi, bukan hanya menekan. DHA, di sisi lain, krusial untuk fungsi neuron, memengaruhi segala hal dari plastisitas sinaps hingga pencegahan proses neurodegeneratif seperti agregasi beta-amiloid. Pada lansia, ini bukan sekadar bagus. Ini esensial untuk lindungi otak dan sistem kardiovaskular dari dua ancaman terbesar kualitas hidup. Plus, konsumsi rutin ikan berlemak seperti salmon liar beri manfaat kardiovaskular besar. Studi kohort prospektif skala besar dan uji coba acak tunjukkan asupan EPA dan DHA lebih tinggi terkait penurunan trigliserida, peningkatan fungsi endotel, penurunan detak jantung istirahat, dan risiko kematian jantungan mendadak lebih rendah. Penting, efek ini lebih jelas pada lansia dan mereka dengan sindrom metabolik, mungkin karena mereka mulai dengan inflamasi dasar lebih tinggi dan profil lipid lebih buruk. Tak seperti statin yang bekerja via mekanisme spesifik dan kadang bermasalah, omega-3 beri efek sistemik tanpa ganggu fungsi otot, metabolisme glukosa, atau output mitokondria. Sekarang bicara protein.
Satu porsi salmon liar 170 gram beri sekitar 35-40 gram protein lengkap bioavailable tinggi, cukup untuk penuhi atau lewati ambang anabolik guna stimulasi sintesis protein otot pada kebanyakan lansia, terutama jika dipasang dengan latihan ketahanan. Seiring usia, kita kurang responsif terhadap protein, fenomena resistensi anabolik. Artinya kita tak hanya butuh cukup protein, tapi sumber protein berkualitas tinggi secara strategi sepanjang waktu yang beri cukup leusin dan asam amino esensial lain untuk atasi resistensi itu dan jaga massa tanpa lemak. Salmon liar beri itu tanpa lonjakan insulin dari makanan kaya karbohidrat atau bagasi inflamasi dari daging olahan. Tapi cerita tak berhenti di protein dan lemak. Salmon liar adalah sumber mikronutrien kunci yang kurang dihargai, terutama selen, B12, vitamin D, dan astaxanthin. Selain esensial untuk fungsi glutathione peroksidas, dukung pertahanan antioksidan, dan regulasi tiroid. B12 dasar untuk metilasi, kesehatan saraf, dan pembentukan sel darah merah, sangat penting pada lansia di mana produksi faktor intrinsik sering menurun. Vitamin D bukan sekadar vitamin, tapi hormon dengan efek luas pada regulasi imun, kesehatan tulang, bahkan mood. Lalu astaxanthin, karotenoid di salmon liar, bukan salmon ternak. Punya sifat antioksidan dan antiinflamasi kuat, lindungi lipid dari oksidasi dan dukung fungsi mitokondria di jaringan berenergi tinggi seperti otak, jantung, dan otot. Poin kunci lain, salmon liar adalah makanan rendah toksin. Tak seperti salmon ternak yang sering punya residu antibiotik, PCB, dan pewarna buatan, salmon liar lebih bersih, punya pigmen alami astaxanthin, dan dibesarkan di lingkungan evolusinya. Itu penting. Jika Anda makan makanan untuk umur panjang, Anda ingin manfaat penuh tanpa paparan jangka panjang ke senyawa yang melemahkan fungsi mitokondria atau jalur detoksifikasi. Dan kepatuhan selalu jadi filter krusial dalam setiap strategi nutrisi. Salmon punya skor tinggi di sini, mudah dimakan, serbaguna, dan mudah disiapkan. Tak sulit dinikmati. Kebanyakan orang suka salmon panggang, bakar, atau bahkan mentah sebagai sashimi. Itu bikin salmon tak hanya optimal secara teori, tapi juga berkelanjutan secara praktis. Anda tak perlu yakinkan orang untuk makan ini selama bertahun-tahun. Cukup bangun kebiasaan dan jadikan rotasi. 2-3 porsi seminggu cukup untuk arahkan status omega-3 ke jalur benar. Dukung asupan protein, dan isi celah mikronutrien kunci. Jadi saat saya pikirkan makanan untuk seseorang berusia 70-an yang ingin tetap fungsional di 80-an dan 90-an, salmon liar selalu masuk daftar. Bukan hanya karena antiinflamasi atau proteksi kardiovaskular, tapi karena dukung kognisi, dan karena ini salah satu dari sedikit makanan yang aktif lawan fluktuasi penuaan di banyak sistem sekaligus. Dengan kata lain, ini tak hanya baik, ini efisien. Bekerja luar biasa per kalori, per gram, dan per suapan. Itu jenis makanan yang layak ada di kotak alat umur panjang jika kita serius kurangi beban penyakit kronis, terutama kardiovaskular, neurodegeneratif, dan inflamasi sistemik. Lalu kita perlu perhatikan lemak yang kita konsumsi. Tak semua lemak sama, dan tak semua minyak bermanfaat meski pemasaran bilang sebaliknya. Faktanya, keberadaan minyak biji ultraproses dengan asam linoleat tinggi dan mudah teroksidasi telah sebabkan kerusakan besar sepanjang abad lalu. Dalam konteks ini, minyak zaitun ekstra virgin, EVOO, tak hanya menonjol sebagai kurang berbahaya, tapi sebagai senyawa unik yang bermanfaat. Ini bukan bahan netral. Ini punya efek terapeutik aktif, terutama pada sistem vaskular yang menua. Untuk paham kenapa, mulai dari struktur molekul minyak zaitun. Asam lemak utama di EVOO adalah asam oleik, lemak tak jenuh tunggal dengan ketahanan oksidatif luar biasa dibandingkan asam linoleat tak jenuh ganda di kebanyakan minyak biji. Ketahanan oksidatif bukan detail kecil. Lipid teroksidasi sangat proinflamasi, merusak sel endotel, melemahkan sinyal oksida nitrat, dan dorong pembentukan plak. Jadi dari sudut kardiovaskular, konsumsi lemak yang lebih stabil di suhu tinggi dan lingkungan oksidatif tubuh adalah prinsip utama. Minyak zaitun penuhi itu, tapi manfaatnya lebih dari sekadar stabilitas. EVOO mengandung matriks lengkap senyawa bioaktif, polifenol seperti oleocantal, hidrositirosol, dan oleuropein, yang punya efek mendalam pada inflamasi, fungsi endotel, dan metabolisme lipid. Misalnya, oleocantal terbukti bertindak sebagai inhibitor COX alami, meniru efek antiinflamasi ibuprofen tapi tanpa efek samping gastrointestinal. Ini tak subtil. Senyawa ini terlihat kurangi sinyal NF-kB,
Pengatur utama inflamasi kronis tingkat rendah yang disebut inflamasi, ciri khas hampir setiap penyakit terkait usia. Maka makanan yang langsung atur jalur itu tak hanya sehat secara samar, tapi target mekanistik. Efek kardiovaskular dari konsumsi minyak zaitun rutin sangat menarik. Lihat data dari uji coba Predimed. Uji coba acak terkontrol skala besar di Spanyol yang nilai efek diet Mediterania dengan tambahan EVOO. Peserta di kelompok EVOO kurangi risiko kejadian kardiovaskular besar sebesar 30% dibandingkan mereka yang diet rendah lemak. Kita tak hanya bicara penanda pengganti seperti LDL-C, tapi pengurangan nyata serangan jantung, stroke, dan kematian kardiovaskular. Dan meski LDL kolesterol sering jadi sorotan, yang benar-benar penting adalah jumlah partikel, ukuran partikel LDLP, dan status oksidasi. Minyak zaitun tak hanya biarkan LDL-C tak berubah. Ini nampak kurangi partikel LDL kecil padat, tingkatkan fungsi HDL, dan perbaiki lipemia pasca makan. Efek bersihnya adalah profil lipoprotein lebih baik dan risiko aterosklerosis lebih rendah. Pada lansia yang sering tunjukkan resistensi insulin dan dislipidemia meski tanpa penyakit jelas, ini tuas diet signifikan. Lalu ada tekanan darah. EVOO punya senyawa yang tingkatkan produksi oksida nitrat endotel dan perbaiki kepatuhan arteri. Studi klinis tunjukkan konsumsi rutin minyak zaitun kaya polifenol bisa turunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada mereka dengan hipertensi. Efek setara intervensi farmasi dosis rendah tapi via diet. Untuk orang usia 60-70-an, kontrol tekanan darah tanpa hanya andalkan obat bukan cuma soal angka. Ini soal efek samping, kualitas hidup, dan jaga otonomi. Area lain yang kurang dihargai adalah efek minyak zaitun pada kognisi. Otak sangat rentan stres oksidatif karena kandungan lipid tinggi dan aktivitas metaboliknya. Beberapa studi observasi dan intervensi tunjukkan diet kaya EVOO terkait penurunan kognitif lebih lambat, memori lebih baik, dan risiko Alzheimer lebih rendah. Lagi-lagi, polifenol seperti oleuropein nampak berperan besar, kurangi pembentukan plak amiloid, tingkatkan autofagi, dan redam inflamasi saraf. Ini pertimbangan krusial karena penurunan kognitif tak mulai saat gejala muncul, tapi sering dekade sebelumnya. Jadi masukkan minyak zaitun ke diet mulai usia paruh baya atau lebih awal adalah langkah strategis untuk umur panjang otak. Sekarang, nuansa penting, tak semua minyak zaitun sama. Manfaat paling terkonsentrasi di EVO segar, diperas dingin, disimpan benar, dan diproses minimal. Saat Anda mulai memurnikan minyak zaitun, papar ke suhu tinggi, atau hilangkan polifenol, Anda dapat produk yang mirip minyak netral lain di rak. Jadi kualitas krusial. Jika konsumsi minyak zaitun untuk manfaat kesehatannya, prioritaskan yang kaya polifenol, biasanya di atas 300 mgl, disimpan di botol gelap, dan idealnya dipanen dan dibotolkan dalam setahun terakhir. Intensitas rasa, sedikit pedas atau pahit, bukan cuma ciri kuliner, tapi tanda kandungan polifenol tinggi. Orang sering tanya berapa jumlah optimal. Meski tak ada angka universal, studi tunjukkan 24 sendok makan per hari beri manfaat terukur. Ini tak sulit dicapai jika pakai minyak zaitun bebas di salad, sayur, dan sumber protein. Ini padat kalori, tapi juga sangat kenyang, dan tak seperti minyak biji, tak kontribusi ke disfungsi metabolik. Minyak zaitun bukan obat sempurna, tapi dalam konteks diet kaya protein, karbohidrat terkontrol, ini salah satu lemak paling prometabolik yang bisa Anda konsumsi. Untuk lansia, terutama saat tujuannya kurangi inflamasi, lindungi integritas vaskular, dukung kognisi, dan jaga massa otot, EVOO punya peran sentral. Ini bukan cuma bahan pasif, ini agen aktif kesehatan. Dan di lanskap diet penuh klaim menyesatkan dan opsi ultraproses, minyak zaitun ekstra virgin tetap salah satu intervensi mekanistik teruji waktu yang bisa kita andalkan. Saat menilai opsi makanan untuk lansia, terutama mereka yang hadapi resistensi insulin, penurunan efisiensi mitokondria, atau rentan inflamasi, Anda perlu optimasi banyak hal sekaligus. Anda ingin kepadatan nutrisi tanpa lonjakan glukosa. Anda ingin beri makan usus tanpa beri makan penyakit metabolik. Anda ingin massa tanpa beban. Sayuran non-pati penuhi itu dengan cara yang sedikit kelompok makanan bisa. Mereka beri serat larut dan tak larut sambil punya dampak glikemik hampir nol, hampir tanpa beban fruktosa, dan berbagai vitamin, mineral, dan fitokimia yang dukung kesehatan di level seluler. Singkatnya, mereka rendah risiko, tinggi hasil. Tapi biar jelas, saat saya bilang sayuran non-pati,
Saya maksud tanaman seperti sayuran hijau, bayam, arugula, kale, sayuran cruciferous seperti brokoli, kembang kol, kubis Brussels, dan lainnya seperti zucchini, asparagus, seledri, mentimun, dan paprika. Makanan ini biasanya punya kurang dari 5 gram karbohidrat bersih per 100 gram, bikin mereka aman secara metabolik bahkan untuk mereka dengan pengolahan glukosa buruk. Salah satu alasan utama dorong sayuran ini adalah serat. Bukan serat sebagai konsep samar yang bikin perasaan baik, tapi serat sebagai substrat bioaktif. Serat tak larut tambah massa mekanis, perbaiki transit usus, dan kurangi risiko sembelit, masalah nyata dan sering tak dibahas pada lansia. Lebih penting, serat larut bertindak sebagai prebiotik, beri makan mikrobiota kolon, yang lalu produksi asam lemak rantai pendek, SCFA, seperti butirat, propionat, dan asetat. SCFA ini bukan produk limbah inert, mereka bertindak sebagai molekul sinyal. Butirat khususnya terbukti dukung kesehatan epitel kolon, kurangi inflamasi sistemik, dan atur fungsi imun. Ini tak cuma soal kesehatan pencernaan, tapi jaga inflamasi rendah di seluruh tubuh, yang jadi lebih sulit tapi lebih penting seiring usia. Perlu dicatat juga apa yang tak ada di sayuran ini. Mereka hampir tak punya fruktosa. Ini krusial. Meski fruktosa dari buah utuh bukan masalah dalam jumlah kecil, tapi tetap perlu diproses hati, dan dalam jumlah besar bisa kontribusi ke akumulasi lemak hati dan lipogenesis de novo, terutama pada mereka yang resisten insulin. Sayuran non-pati lewati masalah ini sepenuhnya. Mereka beri mikronutrien tanpa biaya metabolik hati, yang jadi lebih relevan pada lansia. Banyak di antaranya punya tanda NAFLD tanpa disadari. Dan ketakutan soal antinutrien dalam sayuran, oxalat, lektin, fitat, meski tak sepenuhnya tak berdasar, dilebihkan dalam konteks diet yang dirancang baik. Untuk kebanyakan orang, terutama yang tak punya masalah autoimun atau gangguan saluran cerna serius, manfaat bersih konsumsi sayuran non-pati jauh lebih besar ketimbang kerugian teoretis dari paparan antinutrien. Metode masak seperti kukus atau tumis sudah kurangi banyak senyawa ini, dan untuk lansia yang sering butuh lebih banyak mikronutrien, analisis biaya manfaat jelas condong ke inklusi. Mari dalami kepadatan mikronutrien. Sayuran hijau seperti bayam dan chard beri folat, magnesium, dan kalium, 3 nutrisi yang sering kurang pada lansia. Folat dukung metilasi dan fungsi saraf. Magnesium kofaktor di 300 reaksi enzim termasuk yang atur sensitivitas insulin dan produksi energi. Kalium krusial untuk regulasi tekanan darah dan kontraksi otot. Level nutrisi ini dalam porsi sayuran tumis bukan cuma tambahan. Mereka signifikan, terutama dalam konteks diet rendah makanan olahan dan gula tambahan. Sayuran cruciferous seperti brokoli dan kembang kol beri lapisan manfaat tambahan via senyawa seperti sulforaphane dan indole 3 carbinol. Fitokimia ini terbukti aktifkan enzim detoksifikasi fase 2, dukung produksi glutathione, dan bahkan punya efek antikanker via modulasi epigenetik. Untuk mereka di usia 60-70-an yang khawatir soal karsinogenesis dari stres oksidatif atau sekadar jaga ketahanan seluler, senyawa ini seperti pelindung biokimia mikro. Plus, ada faktor kenyang. Sayuran non-pati beri massa, secara harfiah, yang tak hanya baik untuk atur nafsu makan, tapi krusial bantu lansia capai kenyang dengan kalori lebih sedikit tanpa rasa terbatas. Ini sangat berguna dalam konteks diet ketogenik atau rendah karbo, saat makanan kaya energi kadang bikin tak kenyang. Tambah piring salad besar atau sayuran tumis, selesaikan masalah itu tanpa kerugian metabolik. Sekarang, beberapa orang bilang sayuran opsional, terutama di komunitas carnivore atau zero carb. Saya pikir itu pandangan keliru, terutama untuk lansia. Tujuannya bukan cuma hindari bahaya, tapi aktif bangun ketahanan. Meski produk hewani beri banyak nutrisi esensial bioavailable tinggi, sayuran non-pati kontribusi manfaat lain, serat untuk kesehatan usus, polifenol untuk kontrol inflamasi, dan mikronutrien yang sering kurang dalam fisiologi penuaan. Mereka tak berlebihan, mereka pelengkap. Jadi berapa cukup? Tak ada angka tunggal, tapi umumnya beberapa cangkir per hari, terbagi di berbagai jenis dan warna, adalah target baik. Bidik variasi, beberapa cruciferous, beberapa berdaun, beberapa berwarna seperti paprika atau lobak. Ganti pilihan Anda untuk hindari paparan berlebih ke senyawa tertentu dan diversifikasi asupan nutrisi. Pengolahan juga penting. Kukus, panggang, tumis dengan minyak zaitun semua opsi baik. Mentah baik jika ditoleransi, tapi masak bisa tingkatkan pencernaan dan kurangi beban antinutrien.
Dan pasang sayuran dengan lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat, tak hanya perbaiki rasa, tapi tingkatkan penyerapan vitamin larut lemak dan karotenoid. Intinya bukan makan sayuran demi makan sayuran, tapi gunakan secara strategis dalam kombinasi dan konteks untuk maksimalkan utilitas. Sayuran non-pati tak lakukan satu hal. Mereka lakukan banyak hal secara diam-diam di latar belakang. Tak tingkatkan glukosa, tak beri makan penyakit, tak kalahkan makronutrien penting. Mereka dukung integritas usus, beri mikronutrien, kurangi inflamasi, dan tingkatkan kenyang. Dalam diet dirancang untuk umur panjang, yang tujuannya perlambat penuaan di setiap sistem, mereka salah satu alat paling efektif yang kita punya. Bukan karena tren, tapi karena mekanistik dan masuk akal. Saat pikirkan prioritas diet untuk lansia, terutama yang fokus jaga massa tanpa lemak, optimasi fungsi mitokondria, dan pertahankan fleksibilitas metabolik, protein berkualitas tinggi ada di urutan teratas. Semakin tua, semakin sulit jaga jaringan otot karena resistensi anabolik, penurunan respons sintesis protein otot, MPS, terhadap protein diet. Praktisnya, ini berarti lansia butuh lebih banyak protein per makanan ketimbang anak muda untuk capai respons anabolik sama. Jadi diskusi soal sumber protein jadi krusial, bukan cuma berapa, tapi jenis apa. Masukkan telur ayam kampung. Sering diremehkan karena histeria kolesterol usang. Telur ayam kampung, terutama dari ayam peternakan bebas, adalah sumber protein nyaris sempurna untuk lansia. Mereka punya semua 9 asam amino esensial dalam rasio ideal untuk kebutuhan manusia, dan dikemas dengan nutrisi lain yang jarang ditemui bersama dalam bentuk bioavailable begitu. Satu telur besar punya sekitar 6-7 gram protein, tapi bukan cuma jumlah yang penting. Kualitas protein telur dianggap standar emas untuk nilai biologis, BV, artinya sangat efisien digunakan tubuh. Leusin, asam amino utama pemicu MPS via jalur mTOR, sangat melimpah. Dan ingat, lansia butuh sekitar 2-3 gram leusin per makanan untuk atasi resistensi anabolik. Itu jumlah yang Anda dapat dari konsumsi 4-5 telur utuh, makanan yang benar-benar kenyang dan efisien tinggi. Tapi telur tak cuma sistem pengiriman protein. Kuning telur, yang sering dicap jahat di era rendah lemak, justru punya banyak mikronutrien krusial untuk fisiologi penuaan. Anda dapat kolin, yang dukung sintesis asetilkolin dan fungsi hati, sangat relevan karena defisiensi kolin umum pada lansia dan kontribusi ke NAFLD dan penurunan kognitif. Anda juga dapat vitamin D, lutein, dan zeaxanthin, nutrisi neuroprotektif dan oftalmik. Dua yang terakhir khususnya terkonsentrasi di telur ayam kampung, karena ayam mencari makan dengan diet alami kaya karotenoid. Senyawa ini terkumpul di retina dan lindungi dari degenerasi makula terkait usia, salah satu penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Poin penting lain, kolesterol, khususnya kolesterol telur, bukan penutup seperti dulu dipikirkan. Kolesterol diet punya dampak minimal pada kolesterol serum di kebanyakan orang, dan untuk banyak lansia, kolesterol diet lebih tinggi justru korelasi dengan produksi hormon lebih baik, integritas membran, dan fungsi kognitif. Faktanya, dalam konteks inflamasi rendah dan beban glikemik rendah, metabolisme kolesterol jadi jauh kurang bermasalah. Kita harus berhenti pikir reduksionis. Satu nutrisi sama dengan satu hasil. Konteks selalu penting. Sekarang biar jelas, tak semua telur sama. Perbedaan antara telur kandang biasa dan telur ayam kampung signifikan. Bukan cuma soal etika, tapi nutrisi. Telur ayam kampung punya kandungan omega-3 jauh lebih tinggi, lebih banyak vitamin E, dan kandungan antioksidan jauh lebih besar. Komposisi asam lemak saja, khususnya rasio omega-3 antiinflamasi lebih tinggi versus omega-6, sudah cukup bikin upgrade ini perlu. Tapi bagaimana saat makanan utuh tak praktis? Mungkin Anda puasa intermiten dan ingin capai target protein tanpa kenyang berlebih. Atau mungkin Anda latihan dan butuh sumber cepat cerna untuk stimulasi pemulihan otot. Disitulah whey protein isolate berperan, bukan pengganti makanan utuh, tapi alat strategis. Bisa dikatakan whey isolate adalah sumber protein paling efisien untuk picu MPS, terutama pada lansia. Kandungan leusinnya tinggi, sekitar 2,5 gram per porsi, dan diserap cepat. Kecepatan cerna krusial pasca latihan saat tubuh siap rekonstruksi jaringan. Tak seperti kasein atau protein susu utuh, whey isolate cepat lewat usus dan masuk darah, tingkatkan konsentrasi asam amino, dan maksimalkan respons MPS. Juga sangat rendah karbohidrat dan lemak,
Ideal untuk mereka yang ingin hindari fluktuasi glukosa. Whey isolate berkualitas tinggi punya kurang dari 1 gram laktosa per porsi, bikin dicerna baik bahkan oleh mereka yang sensitif laktosa. Penting, kita tak bicara campuran whey konsentrat dengan gula tambahan atau pengisi. Anda ingin whey isolate diproses dingin, dites pihak ketiga, dengan bahan minimal, idealnya cuma protein, tak ada lain. Whey isolate juga picu insulin. Ya, tapi dengan cara bermanfaat. Insulin bukan musuh. Ini hormon sinyal nutrisi. Saat dipasang dengan latihan ketahanan dan dikonsumsi dalam lingkungan glukosa rendah, lonjakan insulin sementara bisa sangat anabolik dan fasilitasi partisi nutrisi ke otot, bukan jaringan lemak. Ini bagian dari keunggulan metabolik protein. Dukung jaga massa tanpa lemak tanpa kontribusi ke resistensi insulin atau penambahan lemak, terutama saat karbohidrat terkontrol. Jadi apa artinya ini untuk lansia yang ingin jaga kekuatan, pertahankan independensi, dan tunda onset kelemahan? Asupan protein berkualitas tinggi stabil, idealnya di 3 makanan merata sepanjang hari, tak bisa ditawar. Telur ayam kampung beri paket protein bioavailable tinggi, rendah karbo, dengan manfaat neuroprotektif dan antiinflamasi terintegrasi. Mereka harus jadi makanan pokok. Tapi di saat makanan utuh tak ideal atau saat butuh dosis protein presisi, whey isolate jadi suplemen sangat efektif. Tujuannya bukan makan seperti binaragawan, tapi latih dan beri makan tubuh yang menua seperti mesin performa. Protein adalah fondasi strategi itu, dan telur ayam kampung serta whey isolate adalah alat yang beri imbalan besar tak proporsional per kalori. Mereka bantu lawan sarkopenia, stabilkan glukosa, dukung kognisi, dan jaga ketangkasan metabolik. Dengan kata lain, mereka bantu Anda tetap di permainan lebih lama, lebih kuat, dan lebih tajam.